Sumedang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki populasi sekitar 1.152.000 jiwa. Berdasarkan data BPS Kabupaten Sumedang tahun 2022, tingkat pengangguran di Sumedang berkisar sekitar 58.000 orang. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh angkatan kerja di Kabupaten Sumedang. Desain grafis merupakan bidang keterampilan yang sangat berkembang pesat terutama di era internet 4.0. Pangsa pasar yang tersedia pun bukan hanya berskala lokal, namun mencakup skala internasional. LPKMA dipercaya oleh Kemnaker melalui BBPPP Bandung untuk menyelenggarakan program bantuan LPKS di bidang desain grafis. Kami melibatkan beberapa dunia usaha dan dunia industri yang bergerak di bidang desain grafis untuk ikut terlibat dalam membantu para peserta pelatihan untuk bisa terserap di dunia kerja. Kami melakukan seleksi minat, bakat, dan juga wawancara untuk memastikan calon peserta yang diterima sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Pelatihan berbasis kompetensi untuk bidang desain grafis ini berlangsung dari mulai tanggal 8 Agustus 2023 sampai tanggal 13 September 2023 dengan beban materi sebanyak 240 CP. Sebelum ke materi inti pelatihan, para peserta mendapatkan materi soft skill yang dibawakan oleh para narasumber yang kompeten di bidangnya. Antusiasme para peserta sangat terlihat ketika mendengarkan materi yang diberikan oleh para narasumber. Pada materi soft skill, kami mengundang juga instruktur dari unsur dunia usaha dan dunia industri. Hal ini bertujuan agar para peserta bisa mendengarkan langsung materi berdasarkan pengalaman dan sudut pandang narasumber selaku perwakilan dari perusahaan yang bergerak di bidang desain grafis. Selain itu, dengan mengundang para narasumber dari industri, bertujuan untuk mengenalkan para peserta secara personal dengan pihak industri, yang mana akan memperbesar peluang untuk bisa diterima bekerja di perusahaannya. Materi soft skill yang diberikan kepada peserta antara lain pendidikan karakter, etika kerja, motivasi kerja, dan juga K3. Pada materi inti desain grafis, peserta mendapatkan materi teori dan praktek keterampilan. Materi tersebut antara lain mengaplikasikan prinsip dasar desain, menerapkan prinsip dasar komunikasi, menerapkan desain brief, menetapkan strategi desain, menetapkan konsep desain, mengoperasikan perangkat lunak desain, menciptakan karya desain, dan mempresentasikan karya desain. Instruktur yang melatih para peserta terdiri dari 3 orang yang sudah sangat berpengalaman. Ada instruktur yang sudah pernah meraih juara 3 KKIN di Jawa Barat, dan ada juga yang sudah pernah meraih juara 1 KKIN di Jawa Barat sekaligus meraih juara 1 KKIN di tingkat nasional. Selain itu, para instruktur yang terlibat sudah memiliki sertifikat kompetensi di bidang desain grafis dan juga sertifikat metodologi pelatihan. Hal ini kami lakukan agar kualitas lulusan pelatihan yang dihasilkan memiliki daya saing dan sesuai dengan standar kompetensi yang ada. Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana caranya untuk mengoperasi wajah dari Baik. Nah, ini adalah kita akan berubah, artinya memperbaiki foto yang dahulu bisa scan, kemudian kita perbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya, kita ada nanti dalam Photoshop itu ada namanya tool sama healing drag tool. Jadi kita akan ambil daerah yang bagusnya, maka objek yang jelek akan timpah atau timpah oleh objek yang bagus. Instruktur selalu melakukan penilaian agar dapat memonitoring perkembangan dari masing-masing peserta. Pada pelatihan kali ini, terdapat beberapa kendala yang dialami oleh para instruktur. Contohnya, tidak meratanya kemampuan dasar peserta dalam mengoperasikan komputer, sehingga membutuhkan sedikit penyesuaian agar bisa mengejar kompetensi peserta yang lain. Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa itu leaflet. Leaflet ini dalam bagian dari media promosi, hanya berbeda dengan brosur. Bedanya ini sini. Bacanya ke belakang nih, dari sini ke belakang. Depan, belakang. Oh ini tuh, jadi
macanya itu seperti itu. Kalau yang ini masuk ke belakang ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Balik lagi ke sini, akhirnya di sini. Seperti itu, ya. Yang kalian bikin seperti itu. Ada ekor, ada header, artinya ada kepala, ada buntutnya. Jadi harus tahu ada ekor sama headernya. Mana yang akan jadi headernya? Berarti di sini kira-kira yang headernya mana? Ada yang segitu macatnya gitu, ya. Orang Indonesia itu maca dari kiri ke kanan. Jadi kalau kalian basicnya Arab, bahasa Arab jadi berarti macam dia juga baca Al-Quran. Mungkin kalian juga nanti ketika bikin leaflet tidak hanya gambar-gambar yang kalian tampilkan, tapi juga informasinya lebih lengkap daripada brosur. Kebanyakan brosur itu hanya selembar-selembar. Kalau leaflet itu kebanyakan kita pakainya satu lembar tapi dibagi 3. Di situ informasinya lebih lengkap dan harus disajikan, informasi intinya harus disajikan. Kamu ngerjain ini waktunya 3 jam, harus sudah beres. Nggak boleh tanya ke sininya, nggak boleh tanya ke saya. Oke? Boleh? Mulai. Para instruktur setiap hari selalu berdiskusi terkait perkembangan para peserta dan langkah apa yang harus dilakukan agar peserta bisa memenuhi target kompetensi yang diinginkan. Semua instruktur selalu komunikatif apabila ada peserta pelatihan yang ingin bertanya atau mengalami kesulitan. Jadi kita punya soal yang berikutnya, yaitu yang soal set DE. Nah, di sini kita menggunakan beberapa teknik. Yang pertama kita menggunakan seleksi yang bagian bumi. Oke, nah di sini juga kita menggunakan untuk bagian objeknya kita gunakan safety, ya. Para instruktur dengan senang hati mendampingi hingga peserta pelatihan betul-betul paham tentang materi yang diajarkan. Oke, nah di sini kamu menggunakan ini ya. Pilih warnanya dulu, terus nanti kamu tambahkan F11, lalu nanti kamu atur gradasinya. Oke, bisa kan? Oke, silakan lanjutkan ya. Selain melatih keahlian di bidang desain grafis, para instruktur juga melatih kedisiplinan dan juga sikap kerja dari para peserta. Hal ini diterapkan agar peserta terbiasa dengan pola yang ada di dunia kerja, sehingga ketika mereka selesai pelatihan, secara mental mereka lebih siap untuk langsung terjun di dunia kerja. Saat peserta melakukan laminasi, instruktur selalu menekankan untuk selalu menerapkan H3. Karena alat laminasi yang digunakan suhunya cukup panas. Dan bila tidak hati-hati, bisa mengakibatkan terjadinya luka bakar. Pada pembuatan pin dan gantungan kunci, peserta dilatih menggunakan alat untuk melakukan press. Para peserta begitu bersemangat untuk bisa membuat pin seperti yang dicontohkan. Walaupun pada awalnya masih banyak yang gagal karena kurang pas saat melakukan press, tapi akhirnya mereka semua berhasil melakukannya. Ini sudah agak ini, kita buka. Hati-hati ini panas. Saya buka di atas saja. Seperti itu. Ini kan saya buka. Pada pembuatan sablon move, tahapannya sedikit berbeda dengan yang pin, karena media kertas yang digunakan tidak dilaminasi. Namun, tetap peserta selalu dalam pengawasan instruktur, dikarenakan mesin press move saat digunakan suhunya bisa di atas 100 derajat Celcius, sehingga harus hati-hati saat mengoperasikannya, agar tidak terjadi cedera yang mengakibatkan terjadinya luka bakar. Tak terasa 30 hari sudah berlalu. Susah senang sudah kita alami bersama. Ini bukan menjadi akhir, namun menjadi awal yang baru bagi para peserta untuk menjadi seorang profesional di bidang desain grafis. Terima kasih kepada para peserta yang sudah luar biasa mengikuti pelatihan ini hingga akhir. Doa yang terbaik bagi kalian semua. Sampai bertemu di lain kesempatan. Kalian semua luar biasa.